Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. Prindo ya, puji sikap Jokowi dan kejam Rocky Gerung ya. TGB jangan mengidolakan yang seperti ini. Justru sebaliknya begitu kan ya. Ngapain harus mengidolakan TGB begitu kan, begitu sebaliknya begitu ya. Jadi artinya apa? Kontribusi dari gagasan-gagasan Rocky Gerung menurut saya pribadi ya, melihat dari politik kita begitu, saya rasa lebih penting daripada TGB begitu. Jadi Rocky Gerung narasinya sangat baik sebagai kontrol kepala negara. Kalau TGB bisa dikatakan sebagai orang berspekulasi penjilat kek atau apa kek dan sebagainya. Orang kan bisa mengatakan spekulasi seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita bandingkan dengan Rocky Gerung, ya mending kalau saya pribadi milih Rocky Gerung begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Prindo puji sikap Jokowi dan kejam Rocky Gerung ya. TGB jangan mengidolakan yang seperti ini. Katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra ini begitu terkait dengan TGB begitu ya. Kalian berdua bukan idola saya. Daripada ngidolain pasien rahasia ya, rahasia KPK begitu ya, gegara kasus Nyoman ya, yang mending ngidolain Rocky Gerung ya. Menurut saya pribadi lebih Rocky Gerung, narasinya bisa dijadikan sebagai alat begitu ya untuk kontrol penguasa pada hari ini begitu. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini narasi-narasi yang dibangun oleh Rocky Gerung ya bisa menjadi dampak luar biasa ya, daripada diam sebagai penjilat dan sebagainya ya ngapain juga begitu kan ya. Mending ya berkiprah dan memberikan narasi-narasi yang cukup ya seperti Rocky Gerung begitu. Bahkan ya bijaklah menilai ya suara hati yang diteriakan dengan kemarahan yang dinilai tak sopan. Kadang ya adalah wujud kemuakan atas segala bentuk tingkahnya ya, bahasa orang yang tersandra. Memang betul begitu kan. Kenapa orang-orang itu kalau tersandra lebih dekat kepada Pak Jokowi? Ya mungkin ya di satu sisi ingin aman ya. Karena ada orang yang mengembalikan uang 27 miliar saja aman-aman sampai sekarang begitu. Masyarakat atau netizen bisa menilai sendiri sih seperti apa begitu kan. Kita butuh orang yang seperti Rocky Gerung yang berani bersuara lantang dan tidak butuh orang yang bermental Rolling Stone. Penjilat tumbuh subur karena ada yang suka dijilat, padahal memuji yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tidak lebih dari ledekan ya. Sudah kena tamparan keras dari netizen begitu, bayangkan begitu. Saya kira bahwa persoalan-persoalan seperti ini ya, melihat gagasan yang apa yang selama ini dilakukan oleh Rocky Gerung ya, menurut saya pribadi baik luar biasa dibandingkan ya TGB ya orang melihat bahwa dikatakan sebagai penjilat dan sebagainya begitu kan. Saya kira inilah demokrasi kita, ada beragam luar biasa begitu kan. Tetapi kita ya, walaupun muncul spekulasi, orang-orang di luar sana menilai bahwa ngapain sih ya kita mengikuti Pak Jokowi dan sebagainya begitu. Sekarang keadaannya seperti ini begitu ya. Lebih suka Rocky Gerung daripada yang bercokol ya di ketiak penguasa, memuji-muji walaupun tahu itu salah dan sebagainya begitu. Bahkan ya jangan samakan penjilat dengan Rocky Gerung ya. Yang bicara santai-santai biasa banyak masalah di KPK. Ya kalau Anies Baswedan menjadi presiden ya siap-siaplah mereka begitu, siapapun begitu yang tersandung kasus korupsi dia akan masuk penjara begitu ya. Mending ya mengidolakan Rocky Gerung daripada TGB. Ya betul begitu kan. Ngapain di satu sisi kan seperti itu begitu ya. TGB itu kan ya masuk Perindo dan sebagainya, loncat sana loncat sini begitu ya, katanya cari jabatan dan sebagainya begitu. Saya kira Anies Baswedan lebih Rocky Gerung lebih pantas lah daripada TGB. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Prindo puji sikap Jokowi dan kejam Rocky Gerung. TGB menyebutkan jangan mengidolakan yang seperti ini begitu ya. Kecaman terhadap pernyataan Rocky Gerung juga dilayangkan oleh Partai Perindo. Bahkan Ketua Harian DPP Perindo Tuan Guru Bajang ya atau TGB ya, Zainul Majini mengatakan ya diksi kasar yang digunakan Rocky Gerung jangan dijadikan ya model untuk diikuti. Kok bisa mengatakan seperti itu begitu? Justru TGB lah yang perlu kita tidak ikuti begitu. Kenapa begitu? Ya pada hakikatnya inilah demokrasi kita begitu kan ya. Narasi-narasi yang baik itu dibandingkan dengan TGB menurut saya pribadi Rocky Gerung sangat luar biasa begitu. Orang bersuara keras menggunakan diksi kasar jangan dijadikan model, jangan mengidolakan yang seperti ini, jangan ikuti wacana ketika tak paham ya, kata TGB pada hari Jumat.
Bahkan mantan Gubernur NTB 2 periode ini mengatakan jika memang ingin menyuarakan kritikan sebaiknya disampaikan dengan baik, tidak menggunakan diksi kasar, bahkan menjustifikasi kemudian ya. Ya, dengan diksi yang menggunakan kata-kata biasa tidak didengarkan oleh penguasa, kok kan demo sana sini tidak didengarkan apa-apa begitu kan. Mungkin dengan cara-cara seperti itu bisa begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita lihat itu saya rasa mending ya yang punya kapasitas untuk berbicara ya saya kira Rocky Gerung dibandingkan dengan TGB. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi inilah politik kita begitu kan. Ada narasi-narasi yang kemudian keduanya itu seolah-olah ya saling memberikan statement yang tidak baik begitu ya. Bahkan di satu sisi ya lebih lanjut TGB mengatakan ya tantangan setiap tahun politik berlangsung adalah ketegangan seperti saat ini. Maka perlu semua pihak untuk bijak menciptakan perdamaian. Bahkan di satu sisi ya, sementara Wakil Ketua Umum Perindo Ferry Kurnia Rizkiansa menilai apa yang disampaikan Rocky Gerung justru kontras dengan dirinya sebagai seorang akademisi. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa tidak menjadi dangkal dan umpatan-umpatan kasar dan kotor seperti itu, sehingga bisa-bisa lihat bahwa retorika Rocky Gerung ya penuh dengan kebencian, katanya begitu ya. Tapi saya rasa inilah demokrasi dan kebebasan berdemokrasi begitu. Orang-orang yang kemudian berlindung di ketiak penguasa, ingin aman sana sini begitu ya dengan perilaku mereka begitu kan. Rocky Gerung itu rakyat biasa, bukan jadi penguasa bukan menjadi apa-apa dan sebagainya begitu. Bahkan dapat penghargaan dari Pak Jokowi saja tolak begitu di situ begitu. Inilah hebatnya Rocky Gerung di situ begitu. Tidak makan uang rakyat dan sebagainya begitu. Ini yang aneh pejabatnya melaporkan Rocky Gerung di situ begitu kan, padahal digaji rakyat untuk rakyat begitu ya. Bahkan dalam hal ini bersikap dewasa sehingga lebih memilih untuk fokus bekerja daripada menanggapi ya ujaran ya Rocky Gerung ya sebagai pihak menilai sudah masuk unsur penghinaan itu. Bahkan di satu sisi Ketua DPP Perindo bidang Hankam dan Siberia Susani yang Tios ya Nevo Hindrayani Kartopati ya melihat bahwa yang disampaikan Rocky Gerung tersebut adalah masuk dalam ujaran kebencian. Katanya ujaran kebencian begitu. Bahkan di satu sisi dengan begitu menurut wajar bila banyak pendukung Jokowi yang mereka murka. Walaupun dia murka kepada Rocky Gerung, lantas bagaimana dengan dirinya begitu kan? Bahkan Rocky Gerung itu bukan siapa-siapa, dia rakyat biasa begitu yang melaporkan para pejabat yang makan uang rakyat di situ begitu. Masa rakyatnya mengkritik seperti itu lalu kemudian ada yang kemudian tidak suka, baper, kepanasan dan sebagainya begitu. Kan aneh logikanya begitu ya. Padahal dirinya digaji oleh rakyat begitu ya. Bahkan ia menjelaskan maraknya perang kognitif yang perang persepsi juga membutuhkan penanganan dengan metode yang tepat agar tak menyebabkan terjadinya integritas bangsa. Bahkan di satu sisi Yusuf Lengseng Ketua DPD Perindo bidang politik melihat ujaran yang dilayangkan Rocky Gerung terhadap Jokowi justru merendahkan diri sendiri. Saya kira dalam demokrasi kita sah-sah aja melihat dan mengkritik siapapun begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa narasi-narasinya harus jelas di situ begitu. Jadi saya melihat bahwa Rocky Gerung itu secara demokrasi ya sah saja begitu. Ngapain ada ujaran kebencian dan sebagainya? Tidak begitu kan. Dia mengkritik atas nama kebijakan, atas nama pemerintah sendiri begitu, atas nama penguasa begitu kan, bukan atas nama pribadi mereka. Kan begitu logikanya begitu. Orang yang menganggap penghinaan itu menurut saya pribadi agak aneh begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe jadi YouTube dari Podcast Rakyat ini.